Laskar se-Jawa Tengah yang selalu saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi dan instruksi kepada seluruh Ketua dan Komandan Laskar se-Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa baru saja terjadi sebuah peristiwa, yaitu intimidasi dan perusakan terhadap anggota PWI di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Kroya, terhadap Saudara Salahuddin. Di mana Salahuddin tadi didatangi 4 orang anggota FPI, dan anggota FPI itu menyampaikan sebuah ancaman bahwa tidak boleh Kroya didirikan FPI. Kalau didirikan maka Kroya akan rata. Kemudian sebenarnya Salahuddin sempat untuk merekam percakapan mereka, ancaman mereka, namun rekaman itu diketahui oleh anggota FPI yang berjumlah 4 orang tadi. Kemudian HP diminta direbut dan kemudian dibanting ke lantai sehingga HP Salahuddin pecah. Karena pada saat itu di rumah Salahuddin ada bayi kecil dan bayinya menangis sehingga tidak memungkinkan Salahuddin untuk melakukan perlawanan. Saya instruksikan kepada PWI Cilacap segera melakukan pelaporan secara resmi kepada Polres Cilacap ataupun Polsek Kroya untuk segera mendapatkan penanganan. Dan ini saya mohon kepada kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas dan tegas kepada pelaku-pelaku intimidasi ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami mohon kepada seluruh Laskar Cilacap segera merapatkan barisan dan laskar-laskar di sekitar Kabupaten Cilacap untuk bersiap-siap bila mana suatu waktu dibutuhkan. Terima kasih, dan saya sudah melaporkan kepada Polda Jawa Tengah, tepatnya di Intelkam Jawa Tengah. Kemudian dari pihak Polda telah meneruskan laporan ini kepada Polres Cilacap. Dan mudah-mudahan semoga Polres Cilacap segera menangani dan mengusut kasus ini sampai tuntas, sehingga tidak terjadi adanya intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum ataupun orang-orang FPI yang merupakan ini organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Demikian, semoga kepolisian segera menindak tegas pada pelaku-pelaku intimidasi di Republik Indonesia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Banyumas memantau situasi dan kondisi nampaknya semakin memanas. Malam hari ini saya dan teman-teman masih memantau situasi dan kondisi di Cilacap dan di Purbalingga, 2 kabupaten tetangga yang masing-masing melaporkan ada ketegangan antara anak-anak bangsa dengan pendukungnya Habib. Tentu saja ini adalah situasi yang tidak kita inginkan, karena situasi semacam ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan clash horizontal antar anak-anak bangsa. Padahal kita semuanya dan anak-anak bangsa yang lain sedang memperjuangkan harkat martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang terus-menerus dibikin gaduh oleh provokasi yang dipimpin oleh keturunan imigran Yaman yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi yang memprovokasi perang. Dan tentu saja ini direspon serius oleh anak-anak Nusantara yang tidak terima atas ucapan kotor mereka, penghinaan mereka. Dan untuk itu pada malam hari ini kami bersama dengan Gus Fakih KRT Wiradiningrat. Selamat malam Gus. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih Gus Fakih atas kehadirannya di Banyumas sejak kemarin. Kemudian ada Mas Win dari Laskar Mataram, Mas Nanang dari Tribata Lembaga Bantuan Hukum Banyumas, kemudian ada Gus Aung dari PWI, Cucu di Ponorogo, Terah di Ponorogo, Mataram juga, dan Mas Panji dari PWI. Siap. Pertama saya ingin mungkin masukan atau apapun lah dari Gus Fakih, apa sebaiknya harus dilakukan oleh aparat keamanan menyikapi situasi terkini. Saya sendiri ini Gus, malam hari ini mengendalikan laskar-laskar PWI LS Banyumas yang tampaknya sudah sangat tegang sejak sore tadi, karena ada informasi pendukung Habib katanya mempersekusi
anggota teman kami di Binangun, Cilacap. Malam hari ini nih, sekarang ini saya belum tahu kondisi persisnya, tapi Laskar sudah meluncur ke Purbalingga. Apa yang harusnya dilakukan ini oleh aparat kepolisian kita? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Saya kali ini akan berbicara dengan sangat berhati-hati karena fase bernarasi, menyampaikan data, pembuktian, kesaksian, tes DNA sudah, saya anggap sudah fase yang telah usai. Yang sekarang ini, kalau menurut saya, mohon maaf, saya melihat bahwa negara telat hadir, entah disengaja atau tidak, entah ini abai atau memang ada pertimbangan lain, saya tidak tahu. Karena segala kekisruan dan kejahatan ini yang sedang menimpa pribumi Nusantara maupun kegaduhan di negara kita ini, kalau tadi memang benar pelakunya adalah sekelompok etnis imigran Yaman, dalam hal ini klan Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi, yang dari kejahatan mengaku cucu Nabi ini bisa mendapatkan otoritas kepercayaan dari publik, terutama dari para penganut agama Islam sebagai agama mayoritas. Saya melihat bahwa ini sebenarnya masalah ini mudah untuk penyelesaiannya. Bagaimana negara hadir untuk dengan segala kaidah meluruskan apa itu kaidah dan penggolongan, atau meluruskan siapa-siapa yang secara keilmuan, secara kesaksian dan pembuktian benar-benar cucu Nabi. Karena di hampir semua negara Islam itu ada nakobah, ada pencatat nasab Nabi. Dalam hal ini dari jalur Imam Hasan maupun Imam Husain. Demikian juga di Yaman. Kalau tidak salah, nakibnya bernama Imam Sayyid Abdul Basit Toba-Tobai Al-Hasani. Di Irak pun juga ada. Di Turki juga ada Hasimion Sayyid Munir, bekas Khilafah Utsmani. Apalagi Maroko, apalagi Yordan, yang penguasa-penguasanya memang terhitung masih zuriat Nabi Muhammad SAW. Saya menggarisbawahi Yaman sama Irak karena ini dua negara yang diklaim migrasi leluhurnya klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya gampang saja, kalau ini negara serius untuk melakukan resolusi konflik, buatlah lembaga kenakiban kerjasama dengan seluruh nakoba dunia, hadirkan nakib dari Yaman maupun nakib dari Irak untuk memberi kesaksian, memberi stempel. Bener enggak klan Habib Ba'alwi ini diakui sebagai kebagian keluarga Nabi di Yaman maupun di Irak? Kalau tidak, ya sudah, selesai. Negara harus memberikan ketegasan, punishment. Barang siapa yang memalsukan asal-usul atau sejarah dan lain sebagainya, ini ada pasalnya. Ini dari Tribata sudah membuat kajian yang setebal itu, enggak tahu ini sudah dibaca apa enggak sama pemangku negara. Dan saya kan sudah masuk rekomendasi itu di pemangku-pemangku negara, entah itu Mabes Polri, entah itu BNPT, entah itu penasihat presiden, atau mungkin saya yakin sudah sampai di meja presiden. Wallahu a'lam, sudah disebarluaskan dan sudah disampaikan di medsos, ditulis dengan kajian buku dan lain sebagainya. Hingga hari ini klan Ba'alwi tidak bisa menghadirkan pembuktian bahwa dirinya diakui oleh keluarga besar, keluarga Nabi di seluruh dunia. Sebenarnya itu saja, simple. Tapi negara harus hadir, tidak bisa dibiarkan liar. Ketika kemudian Mas Agus tadi bertanya, bagaimana seharusnya pemerintah, itu dulu, akar kejahatan mereka kemudian perbudakan spiritual, kapitalisasi nasab, atau pendawiran, atau kemudian kejahatan-kejahatan lain, baik pidana, perdata, maupun moralitas, berawal dari pengakuan cucu Nabi yang sesat ini, yang kemudian merambah ke rasisme, merasa rasial lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan ini sudah berlangsung 200 tahun sejak zaman penjajahan. Di alam kemerdekaan ini seyogyanya, ya pribumi menjadi raja di tanahnya sendiri. Jangan kemudian pribumi selalu menjadi domba aduan, diadu domba, menjadi korban yang kemudian
diplokodo kata orang Jawa, yang ditipu, ditindas, dibelokkan sejarahnya, makam-makam palsunya, datuk-datuknya dibelokkan, mendirikan makam palsu, sejarahnya diperkosa, bahkan sejarah kebangsaan kenegaraan juga diperkosa. Nah ini, bagi saya negara ini hadir apa tidak? Oke Gus, itu mungkin jangka panjang ya? Jangka panjangnya untuk menyelesaikan akar persoalan, mungkin itu. Tapi jangka pendek, saya kira ini kan ketegangan yang tadi saya sampaikan di depan, itu imbas dari provokasinya Rizik Syihab yang mengobarkan perang sebelum Lebaran. Kalau menurut saya sebaiknya polisi segera mengamankan diri sih. Karena sumber kekacauannya. Setuju. Yang saya sampaikan tadi sebenarnya fase untuk penyelesaian resolusi konflik secara umum. Secara khusus sebenarnya gampang saja. Ketika ada api berkobar, mesti ada titik apinya, mesti ada pemicunya. Titik api ini yang harus segera dipadamkan atau dikendalikan. Kalau provokasi-provokasi ini berasal dari mulutnya oknum-oknum orang-orang yang terindikasi mendukung ISIS, terorisme, bahkan kemudian jejak sejarahnya, digitalnya, dan lain sebagainya, membawa pentungan ke sana kemari, dulu sering mempersekusi orang, dan itu seolah dibiarkan dan merajalela. Kemudian memberikan tontonan, percontohan dengan chat mesumnya. Dan ini tidak baik bagi bangsa ini, bagi generasi muda kita, bagi kehidupan kebangsaan kita. Nah ini mau nggak mau ya, titik api harus dikendalikan. Orang-orang yang membuat gaduh, si Rejek, Bahar, mungkin siapa saja, termasuk mungkin Robito Alawiyah sendiri juga harus dipertanyakan. Buat apa membuat organisasi pernasapan kalau tidak bisa mengendalikan orang-orang yang tergabung di situ, yang diberikan isbat nasab, ngaku cucu Nabi tapi perbuatannya jauh dari ketawadaan Nabi. Jadi itu menurut saya segera ditangkap, segera diamankan itu orang-orang yang membuat gaduh ini. Jangan pribumi yang disuruh untuk bersabar terus, untuk dinasehati, direm, segala macam perlakuan yang sebenarnya pribumi ini korban, menjawab tantangan mereka, menjawab rasisme mereka, menjawab pembelokan sejarah mereka, menjawab bagaimana leluhur kami juga dipalsukan, juga dibelokkan, juga mencoba untuk selalu mereka terus-menerus manipulasi. Nah ini kan kalau didiamkan terus, sabar itu juga ada batasnya. Maka saya berbicara ini dengan sangat hati-hati sekali. Semoga negara sebagai sebuah kontrak sosial benar-benar menunjukkan dirinya menjalani kontrak itu. Karena dalam teori kontrak sosial Jacques Rousseau, seandainya kemudian sebuah kontrak perjanjian itu tidak dijalankan, maka rakyat sebagai pembentuk negara berhak untuk mempertanyakan keberlakuan dari kontrak sosial itu, dan berhak untuk menarik atau menganulir atau memperbarui kontrak itu. Ini yang saya takutkan. Sampai kapan begini terus? Di tengah perekonomian kita dolar semakin naik, di tengah kemudian perang dagang, di tengah kemudian kasus-kasus korupsi besar yang sangat mengganggu hati nurani atau rasa empati sosial masyarakat, mengusik, melukai, dan banyaknya pejabat-pejabat yang seolah-olah abai terhadap semua ini. Nah, tinggal ini saja, selesaikan ini. Tangkap Rizik Syihab, nggak ada lagi. Sumbernya saya kira sumbernya di situ, dan orang-orang yang menjadi pemicu-pemicu lain yang mulutnya kurang ajar, yang selama ini tidak bisa mengontrol narasi-narasi bejatnya itu. Oke, terima kasih Gus. Saya kira saya sepakat, memang harus segera ditangkap. Saya kira Rizik Syihab untuk mendinginkan suasana yang semakin kesini semakin panas. Mas Win mungkin ingin memberikan Mas Nanan, silakan Mas Nanan. Mas. Silakan Mas Nanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu.